Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak rekan-rekan sekalian, channel Guru Profesi kembali menjumpai Bapak dan Ibu. Kali ini kami akan berbagi informasi mengenai persyaratan. Setidaknya ada 9 persyaratan yang harus Bapak dan Ibu penuhi untuk mendapatkan sertifikasi di tahun 2024 ini. Seperti apa informasinya? Kita simak video berikut ini. Ibu dan Bapak, rekan-rekan sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bicara tentang guru dan dosen, ya, di mana pada pasal 14 ini bicara tentang hak, ya, dan kewajiban seorang guru, di mana guru berhak pada ayat 1 disebutkan memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Inilah yang mendasari kemudian ibu dan bapak rekan-rekan guru sekalian mendapatkan tunjangan, ya. Pada pasal 15 disebutkan bahwa ayat 1, ya, penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf A meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi. Ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tunjangan fungsional dan juga tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Nah, kita akan bicara tentang tunjangan profesi ini, apa syaratnya. Jika kita lihat di Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023, ini bicara tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru bagi guru ASN daerah. Ada persyaratan yang harus Bapak Ibu penuhi, ya, pada pasal 5, ya, tentang tunjangan profesi pada bab 2 ini, di mana guru ASN daerah diberikan tunjangan profesi setiap bulan, ya. Setiap bulan ini dalam artian penghitungannya begitu, adapun penyalurannya tentu sesuai dengan tahapan, yaitu per 3 bulan. Nah, ada 9 persyaratan pada pasal 2-nya untuk memungkinkan Bapak dan Ibu mendapatkan tunjangan profesi. Pertama adalah wajib memiliki sertifikat pendidik. Lalu yang kedua adalah memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena ini bicara tentang juknis untuk guru ASN, maka di sini disebutkan guru ASN, ya. Adapun bagi Bapak Ibu guru di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada dalam hal ini ada sekolah swasta, tentu pada bagian B ini dikecualikan, ya, bahwa Bapak Ibu yang berdinas mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat juga berhak untuk mendapatkan sertifikasi. Kemudian yang berikutnya, syarat yang ketiga adalah mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik. Ini tentu, ya, wajib, karena data yang Bapak Ibu, data yang akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini penyalur tunjangan sertifikasi itu adalah data yang diambil dari Dapodik. Lalu kemudian memiliki nomor registrasi guru. Nomor registrasi guru ini diberikan ketika Bapak dan Ibu sudah lulus PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik. Biasanya berlaku untuk tahun setelah, ya, Bapak dan Ibu lulus. Bagi Bapak Ibu guru yang lulus PPG di 2023, maka nomor registrasi guru ini biasanya akan diberikan di tahun 2024 ini. Paling lambatnya adalah bulan Maret, ya. Kemudian yang bagian E adalah Bapak dan Ibu, ya, mengajar yang linier, ya, antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang berikutnya, beban kerja harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini yang kita sebut dengan beban kerja minimal 24 jam mengajar, mendapatkan hasil penilaian kinerja paling rendahnya baik, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan, ya. Kita pahami bahwa di tingkat SD, SMP, dan SMA itu memiliki batas minimal peserta didik dalam setiap rombelnya.
dan juga batas maksimal ya. Dan juga ketentuan terakhir adalah tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Nah, Bapak dan Ibu teman-teman, ketika Bapak dan Ibu telah memenuhi 9 persyaratan ini, maka Bapak Ibu berhak menerima tunjangan profesi atau yang disebut dengan sertifikasi guru. Apakah pemberian tunjangan sertifikasi ini Bapak dan Ibu full begitu ya? Ternyata tidak ya. Ada yang harus dikurangi, yaitu dalam hal ini adalah pajak ya. Kalau kita lihat di pasal berapa ya tentang pajak ini. Ini dia Bapak dan Ibu ya, bahwa di pasal 18 disebutkan baik itu tunjangan profesi, tunjangan khusus maupun tambahan penghasilan guru ini dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kita akan bicara tentang pajak ya untuk sertifikasi di video berikutnya. Bapak dan Ibu, itu informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.